但等我们赶到地球的时候，普拉大人不必担心。其中20人前往罗峰提供的唯一的战力，地球土著务必将罗峰捉住。全员出击，终于藏不住了。地球就会成为无主之地。那金角巨兽的下落怎么办？罗峰，他认出了。好强的风！ Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 103. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya pasukan Torewu menyerang markas Lo Feng. Pasukan Torewu sendiri berniat untuk menangkap seluruh keluarga Lo Feng sebagai sandera. Untungnya pasukan Torewu tidak bisa menggapai keluarga Lo Feng karena mereka yang berada di dalam markas. Tetapi di saat itu Torewu mendapatkan kabar dari Rose kalau istrinya Lo Feng dan juga adiknya Lo Feng yaitu Lo Hua sekarang berada di luar karena mereka yang sedang melakukan bisnis. Torewu dan juga Rose langsung pergi ke tempat adiknya Lo Feng dan juga Shushin menangkap mereka yang sedang berada di dalam pesawat. Setelah mereka berhasil menangkap adiknya Lo Feng dan juga Shushin, pasukan Torewu juga menangkap pemimpin dari 5 negara besar. Mereka di sini disandra dan juga mulai berbicara kepada Lo Feng, yaitu dengan meminta tembusan kepada Lo Feng berupa informasi dari mayat tanduk emas. Singkat cerita, dari diskusi itu mereka berdua setuju kalau Lo Feng akan memberikan mayat dari tanduk emas, sedangkan Tueruo akan memberikan seluruh para sandera. Tetapi di sini Lo Feng yang akan berbohong, yang dimana Lo Feng berniat untuk menyelamatkan para sandera dengan caranya sendiri, yaitu dengan Lo Feng yang memesan para pasukan bintang tingkatan 9 dari pasar budak, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita melanjutkan cerita dari serial Donghua Swellstar episode 103. Cerita ini berlanjut dengan Lo Feng yang pertama kali bertemu dengan budak barunya, yang dimana diantara mereka memiliki 2 ras dari keluarga Tie dan juga ras dari keluarga Meng. Ras keluarga Tie di pasukan Lo Feng ini dipimpin oleh seseorang bernama Tie Luo. Sedangkan untuk ras Meng bernama Augu. Yang di sini Meng Yi juga mengenali Augu ini yang merupakan seniornya, dan juga Augu ini merupakan seorang master spiritual sama seperti Lo Feng. Lo Feng mengatakan kepada para pasukan barunya kalau di sini dirinya tidak akan mau menganggap mereka sebagai budak, tetapi sebagai rekan kerja. Mereka di sini akan menggunakan nama asli mereka untuk sehari-hari agar mereka tidak merasa tertindas dengan nama budak. Lo Feng menyampaikan kalau misi mereka sekarang merupakan misi penyelamatan. Lo Feng juga memberitahu kepada mereka kalau di sini mereka hanya akan bekerja kepada Lo Feng selama dirinya berada di ranah bintang. Dan setelah Lo Feng naik ranah ke lebih yang tinggi, maka mereka semua akan dibebaskan. Mereka tidak akan terbebani lagi menjadi budaknya Lo Feng, kata Lo Feng. Para budak tersebut yang mendengar itu pun sangat kaget dengan perkataan Lo Feng. Augu menjawab kalau mereka akan tetap melindungi Lo Feng walaupun mereka bukanlah budaknya Lo Feng, karena itu sudah menjadi tugasnya mereka. Lo Feng memberitahu kalau dirinya ini tidak bercanda, dirinya juga mengerti bagaimana nasib mereka yang telah menjadi budak tidak memiliki kebebasan, karena planet bumi yang menjadi tempat tinggalnya Lo Feng pernah diancam untuk menjadi budak juga. Ketakutan yang dirasakan oleh Augu juga dirasakan oleh Lo Feng. Lo Feng merasa membenci dengan dirinya sendiri jika dirinya tetap memiliki pasukan budak, karena hal tersebut akan membuat dirinya tidak ada bedanya dengan pasukan keluarga Nolashan. Tak disangka Tie Nanhe yang mendengar itu menangis dengan perkataan Lo Feng. Perkataan itu membuat dirinya terharu karena dirinya tidak pernah bertemu dengan orang sebaik Lo Feng.
Tiananhe dan juga seluruh anggota pasukan budak lainnya langsung memberikan hormat mereka kepada Lo Feng kalau mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengecewakan Lo Feng dan bersedia untuk mengikuti perintah Lo Feng sebagai bos mereka. Tidak hanya pasukan Tielu dan juga August, semua pasukan Lo Feng lainnya juga memberikan hormat kepada Lo Feng karena mereka semua sangat menghormati Lo Feng. Lalu Lo Feng pun mengajak mereka semua untuk melakukan perjalanan ke planet bumi, memulai misi mereka untuk menyelamatkan Xu Xin, Hua, dan juga 5 pemimpin besar. Di tengah perjalanan di ruangan kegelapan, Lo Feng merasa kebingungan di mana lokasi persembunyian dari para pasukan Nolashan yang sekarang berada di bumi. Walaupun mereka memiliki koordinat dari pasukannya Tueruo, tetapi koordinat itu tidak pasti. Koordinat yang diberikan hanyalah sebuah radius jarak yang dekat dengan markasnya Tueruo. Artinya mereka masih belum menemukan titik koordinat secara spesifik di mana markas dari Tueruo ini. Lo Feng meminta kepada Babata untuk mencari keberadaan markas dari Tueruo. Babata mencari markas Tueruo sampai pada akhirnya Babata menemukan markas Tueruo yang dimana markas Tueruo ini berada di kota dari Brasilia yang berada di wilayah dari benua Amerika. Babata juga memberitahu kalau para pasukannya Torewu telah mengirimkan beberapa anggotanya ke tempat titik koordinat yang telah Lo Feng kirimkan sebelumnya, yang menjadi sebuah jebakan dari Lo Feng kalau itu merupakan tempat lokasi dari tanduk emas. Tetapi itu hanyalah kebohongan Lo Feng saja. Babata menyarankan kepada Lo Feng untuk sekarang mereka memulai membuat rencana untuk menyusup ke dalam markasnya Tueruo agar mereka bisa segera menyelamatkan para sandera tersebut. Karena jika mereka sampai di bumi, mereka harus cepat-cepat menyelesaikan misi itu sebelum Tueruo menyadari jika lokasi koordinat dari monster tanduk emas yang Lo Feng berikan kepada Tueruo merupakan koordinat palsu. Di markasnya Tueruo, sekarang Tueruo berbicara kepada Pula. Pula menyampaikan kalau mereka sekarang telah kehilangan 20 pasukannya untuk pergi ke tempat koordinatnya Lo Feng. Jadinya Pula menyuruh kepada Tueruo untuk meningkatkan pertahanan mereka dan juga kewaspadaan mereka, mencegah Lo Feng bisa menyusupi markas mereka untuk menyelamatkan para sandera. Tueruo mendengar perkataan Pula, dirinya akan meningkatkan pertahanan dari tempat ini. 其中20人前往罗峰提供的唯一的战力。 Tidak lama kemudian Lo Feng pun sudah sampai di lokasi dari markasnya Tueruo. Terlihat markas Tueruo sekarang banyak sekali alat untuk mencegah adanya penyusup yang bisa masuk. Dan untungnya di sini karena Babata memiliki Atuka yang merupakan AI dari keluarga Nolashan, Babata bisa menggunakan Atuka untuk menghacking sistem pertahanan tersebut. Babata berhasil merantas sistem pertahanan itu, membuat mereka pun bisa memasuki markas Nolashan tanpa ketahuan. Dan juga berkat sistem kamuflase dari pesawatnya keluarga Nolashan, mereka bisa memasuki markas Nolashan tanpa ketahuan. Babata juga telah mengambil dana tempat dari lokasi ini, membuat mereka semua bisa mengetahui lokasi dari sandera, pasukan, dan juga Torewu. Hal ini akan memudahkan mereka dalam menjalankan misi. Lalu Lo Feng bersama para pasukannya keluar dari pesawat dan memulai misi mereka. Lo Feng memerintahkan kepada kedua bawahannya untuk menghajar 2 penjaga yang kebetulan lokasi ini sudah aman untuk mereka melakukan penyerangan secara diam-diam. Tetapi di saat itu pasukannya Torewu mengeluarkan sistem CCTV dengan adanya sebuah drone yang dapat merekam kejadian di sekitaran dari area markas mereka untuk mencegah adanya penyusup memasuki markas mereka. Babata juga telah mengetahui hal ini. Babata dengan segera mencarikan Lo Feng sebuah rute yang aman agar Lo Feng bisa melewati area markas keluarga Nolashan tanpa ketahuan. Lo Feng bersama para pasukannya pun dengan segera mengikuti rute yang telah diberikan oleh Babata. Tetapi di lain sisi Pula mendapatkan panggilan telepon dari bawahannya yang ditugaskan sebelumnya pergi ke titik koordinat dari lokasi monster tanduk emas yang telah diberikan Lo Feng.
Bawahan itu memberitahu kepada Pula kalau titik koordinat yang diberikan oleh Lo Feng merupakan sebuah area kekosongan. Hanya ada asteroid yang mengambang dan tidak adanya planet, yang artinya titik koordinat ini merupakan titik koordinat palsu. Lo Feng bersama para pasukannya sekarang secara perlahan mulai mendekati area dari para sandera. Tetapi di saat itu pasukan Pula memberitahu kepada Pula kalau mereka tidak bisa menghubungi dua pasukan keluarga Nolashan lainnya yang sedang berjaga di luar. Bawahan Pula yakin jika para pasukan tersebut telah diserang oleh pihak musuh, yaitu Lo Feng. Pula yang mendengar itu pun sangat kesal. Dengan segera ia pun menemui Torewu, menyampaikan kepada Torewu untuk bertugas menjaga para sandera, sedangkan Pula memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk bersiap-siap melakukan pertempuran melawan penyusup dengan mereka semua yang diminta memasuki mode pertempuran. Sayangnya tidak lama kemudian keberadaan Lo Feng telah ketahuan oleh rekaman CCTV, membuat Torewu pun menyadari hal itu dengan segera memberitahu kepada para pasukannya untuk mengincar Lo Feng yang sekarang telah memasuki markas mereka. Tueruo bersama Pula juga ikut mengejar Lo Feng yang sekarang sedang kabur. Tetapi di saat itu mereka semua tidak menemukan lokasi Lo Feng. Padahal mereka sudah mengikuti arahan dari CCTV, tetapi Lo Feng tidak ada di sana. Tueruo pun mencoba untuk memeriksa sekali lagi rekaman CCTV tersebut, yang ternyata rekaman CCTV tadi merupakan rekaman palsu, yang ternyata Babata telah merekayasa rekaman CCTV tersebut seolah-olah membuat Lo Feng telah ketahuan. Padahal itu merupakan editannya Babata. Pula pun merasa sangat kesal karena mereka ternyata telah dipermainkan oleh pribumi yang teknologinya sendiri berada di bawah mereka. Pula menyadari juga kalau ini merupakan sebuah pengalihan perhatian, yang artinya sekarang Lo Feng telah mengincar dari ruangan sandera. Benar saja, di ruangan sandera tersebut sekarang Lo Feng bersama para pasukannya telah menerobos masuk melawan para pasukan penjaga yang levelnya berada di tingkatan bintang. Yang untungnya di sini Tueruo dan juga Pula tidak berada di ruangan sandera ini. Augu dengan kekuatan mentalnya bisa mengalahkan para pasukan penjaga dan juga membebaskan para sandera dari ikatan tangan, membuat mereka pun sudah bisa terbebas dari kursi yang mereka duduki. Tidak lama kemudian Lo Feng juga telah tiba di tempat para sandera. Ia meminta maaf kepada Shushin dan juga Lo Hua karena telah datang terlambat untuk melindungi mereka. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sebuah aura kekuatan yang sangat besar menyelimuti area ini, yang dimana aura kekuatan tersebut berasal dari Pula. Lo Feng melihat dari luar Pula bersama para pasukannya telah berkumpul mengepung mereka. Hal ini juga membuat Lo Feng sadar jika para pasukannya Tueruo merupakan pasukannya Nolashan, yang sekarang Lo Feng sudah bisa memastikannya. Pula berbicara kepada Tueruo dan juga Ronze untuk melakukan penyerangan kepada Lo Feng. Karena Lo Feng yang telah mengetahui identitasnya, maka Lo Feng sudah bisa menebak mereka berasal dari para pasukannya keluarga Nolashan, yang artinya mereka sekarang harus bisa membunuh Lo Feng untuk membuat planet bumi menjadi planet tanpa tuan, yang artinya mereka bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk bisa mendapatkan planet bumi ini. Pula menyuruh kepada Tueruo untuk menjaga sisi area pertempuran, sedangkan Pula bersama Ronze akan melakukan pertempuran melawan Lo Feng. Lo Feng dengan segera pergi ke tempat Shushin dan juga Hua serta kelima pemimpin negara besar melindungi mereka semua dari para pasukan keluarga Nolashan yang berniat untuk menyerang mereka. Lo Feng menggunakan rotan Ravenclaw melindungi mereka dari serangan pasukan keluarga Nolashan, membuat pasukan Nolashan pun tidak bisa menembus pertahanannya Lo Feng. Tetapi di saat itu kekuatan mentalnya Ronze mengangkat mereka semua ke atas udara, membuat situasi ini pun menjadi semakin gawat karena Shushin juga berada di sana, yang artinya Lo Feng harus bisa bertarung dan juga melindungi Shushin di saat yang bersamaan.
Lo Feng yang mencoba untuk melindungi Xu Xin bersama yang lainnya malah dihajar oleh para pasukannya keluarga Nolashan, membuat Lo Feng terpental dari sana dan sulit untuk menggapai mereka kembali. Lo Feng juga memanggil rotan Ravenclaw-nya kembali untuk melindungi para sandera. Untungnya pasukan Lo Feng juga segera datang melindungi Lo Feng dari serangan para pasukannya Nolashan. Pula kembali muncul di sana dan ia pun melihat situasi yang sekarang menjadi sangat kacau. Lo Feng sedang bertarung melawan para pasukannya dan juga para sandera yang berniat untuk diselamatkan Lo Feng oleh rotan Ravenclaw. Pula tidak membiarkan hal tersebut, dengan segera ia mencoba untuk menggagalkan Lo Feng dengan menghancurkan rotan Ravenclaw menggunakan tebasan pedangnya. Untungnya di saat itu Lo Feng mengeluarkan Liquid Silver Guard yang langsung menyelamatkan para sandera dengan membuat sebuah pelindungan yang keras dan lalu membawa para sandera pergi ke tempat yang aman. Lo Feng bersama August sekarang bekerja sama untuk melawan Tueruo dan juga pasukannya. Dengan mereka berdua yang sama-sama menggunakan kekuatan mental mengangkat batu raksasa dan menghimpit mereka menggunakan kedua batu itu. Tueruo bersama para pasukannya mencoba untuk menghentikan Liquid Silver Guard, tetapi serangan mereka tidak berdampak apa-apa kepada Liquid Silver Guard. Bahkan serangan mereka tidak bisa membuat goresan di tubuh Liquid Silver Guard. Lalu Lo Feng bersama para pasukannya dan juga Liquid Silver Guard yang membawa para sandera memasuki pesawat mereka kembali dan langsung pergi dari sana meninggalkan pasukan Nolashan. Pula menyuruh kepada para pasukannya mengejar pesawat Lo Feng. Tetapi setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Soelesar episode 103 bersambung, dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Dan pada preview ini merupakan episode yang kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan Lo Feng melawan 60 pasukannya Nolashan. Episode yang sudah lama sekali Mimin tunggu. Walaupun pada preview ini kita tidak diperlihatkan dengan bentuk monster tanduk emas, tetapi sebenarnya di sini Lo Feng akan menggunakan monster tanduk emasnya. Jadi kemungkinan ini sengaja tidak diperlihatkan untuk membuat kita semua penasaran. Tetapi di sini bedanya pula ternyata akan mengikuti pertarungan ini. Untuk versi novelnya sendiri pula tidak mengikuti pertarungan. Dirinya masih berada di pesawat armada, tetapi tak disangka di Donghuanya akan ikut pertempuran yang akan membuat episode selanjutnya semakin menarik. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 但等我们赶到地球的时候，老大人不必担心，其中20人前往罗峰提供之一的战力。